Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mustafa. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan resume dari pekerjaan kelompok kami, yaitu resume 2, resume 6, dan resume 8. Yang pertama yaitu resume 2, resume dari jurnal Islam dan Studi Agama-Agama di Indonesia yang ditulis oleh Roro Sri Rejeki Waluyajati dan Herlina Nur Ani. Yang pertama yaitu ilmu perbandingan agama sebagai sebuah ilmu dan pengembangannya. Ilmu perbandingan agama ini mulai diperkenalkan di sebuah ceramah di Royal Institute London oleh Frederick Max Muller, yang dimana ia menyatakan bahwa ilmu agama yang didasarkan pada suatu perbandingan ilmiah yang jujur dan tidak memihak terhadap semua agama. Sekarang hanya tinggal masalah waktu saja. Ilmu tadi dituntut oleh orang-orang yang suaranya tidak dapat diabaikan masalah-masalahnya yang besar telah menarik perhatian banyak peneliti, dan hasilnya diantisipasi dengan harapan maupun kekhawatiran. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi mereka yang telah mengabdikan diri untuk mempelajari agama-agama besar di dunia, dari menghargai agama apapun bentuknya, untuk menekuni kawasan baru ini atas nama ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Di Indonesia sendiri, khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri ataupun di bawah Kemenak, nama yang umum dipakai yaitu perbandingan agama, di mana istilah ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh H.A. Mukti Ali. Pada saat itu, studi agama adalah kajian yang bersifat ilmiah dan objektif. Ilmu perbandingan agama didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala dari suatu kepercayaan dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Pemahaman ini meliputi persamaan dan juga perbedaan, sehingga perbandingan agama ini membahas terkait mengenai bagaimana persamaan dari agama satu dengan agama yang lain, bagaimana perbedaan agama satu dengan agama yang lain, sehingga secara konsep ilmiah dapat dicari nilai-nilai dari kebenaran masing-masing agama tersebut. Namun definisi-definisi tersebut dianggap sudah tidak relevan untuk melukiskan ilmu perbandingan agama di masa sekarang. Objek kajian ilmu perbandingan agama adalah pengalaman agama yang bertitik pada pengalaman agama yang subjektif, kemudian diobjektifkan dalam berbagai macam ekspresi, dan ekspresi-ekspresi itu mempunyai struktur yang pasif dan dapat dipelajari, sehingga ekspresi-ekspresi dari pengalaman agama tersebut dapat dikaji melalui pengkajian teologi, kosmologi, dan antropologi, praktis atau amalan yaitu ibadah, serta sosiologis yaitu ekspresi dalam pergaulan di masyarakat. Kemudian agama dan kehidupan agama di Indonesia. Untuk mengetahui kondisi kehidupan beragama di Indonesia bisa dilihat dari bagaimana mereka memahami kebebasan beragama, karena kebebasan beragama ini erat sekali hubungannya dengan pemahaman konsep pluralisme di masyarakat. Walaupun penjelasan dalam TAP MPR tentang P4 mengisyaratkan bahwa negeri ini tidak akan ada lagi persoalan mengenai hak asasi beragama, bahkan sebagai negara yang tidak berdasarkan agama dan tidak pula sekuler. Tetapi jaminan tersebut dilakukan pada tataran realitas jauh dari kenyataan, karena persepsi masyarakat tentang kemerdekaan beragama belum menjamin sepenuhnya pelaksanaan implementasi hak asasi beragama. Di Indonesia diatur mengenai kebebasan dalam memilih agama. Di Indonesia juga tidak mengatur terkait agama, dan juga bahwa Indonesia itu bukan negara yang agamis dan juga bukan negara yang sekuler, sehingga masyarakatnya berhak untuk memilih agama maupun tidak memilih agama yang dia anut. Tetapi pada kenyataan saat ini, setiap warga masyarakat wajib memilih
salah satu dari 6 agama resmi yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing warga negara Indonesia wajib memilih salah satu dari 6 agama tersebut untuk dicantumkan dalam kartu tanda penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama. Kasus terbaru kemudian mengenai kedudukan agama pribumi seperti Keharingan di Kalimantan, Baduy di Banten itu masih tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat mengenai agama-agama tersebut tidak dapat dimasukkan dalam sensus yang diadakan oleh pemerintah. Kasus terbaru mengenai akibat dari hal tersebut yaitu adanya konflik Ahmadiyah lawan Islam radikal yang memuncak ketika kerusuhan berdarah di Cekosik terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa konflik agama tidak hanya terjadi di wilayah eksternal saja, tetapi juga dapat terjadi dalam suatu wilayah agama yang sama. Hal ini dilihat bahwa Ahmadiyah dan Islam radikal itu sama-sama menganut agama Islam, sehingga konflik yang terjadi justru berada di ranah internal agama. Persoalan tersebut berkaitan dengan pluralisme yang mana masyarakat Indonesia masih terdoktrin oleh teologi-teologi lama yang mengklaim bahwa hanya agamanya lah yang paling benar, sehingga stigma masyarakat bahwa agama yang dianut adalah agama yang paling benar, sedangkan agama yang tidak dianut adalah agama yang tidak benar, itu masih melekat dalam benak warga negara Indonesia, sehingga sering terjadi konflik antar agama maupun interagama yang mungkin hanya disebabkan oleh suatu hal yang bukan vital, bukan krusial seperti ideologi ataupun sebagai semacamnya. Hanya sekedar bagaimana cara kita beribadah meskipun kita dalam ranah agama yang sama. Kemudian kita lanjut ke resum yang kedua, resum 6, yaitu dari Jurnal Agama dan Kehidupan Manusia yang ditulis oleh Ramli. Agama seperti struktur yang saling terkait antara kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan yang bersifat transendental. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta, seperti yang terjadi pada setiap daerah dan pada setiap agama di dunia yang memiliki mitos penciptaannya, tentu mempunyai penjelasan yang berbeda sesuai dengan keyakinan umatnya, dari keyakinan mereka tentang mitologi, kosmologi, dan sifat manusia. Orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang mereka sukai, sehingga agama itu yang dikaitkan dengan kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan itu mempengaruhi bagaimana cara hidup kita di dunia, seperti bagaimana pola pikir kita, bagaimana kepercayaan kita, bagaimana moralitas kita, dan bagaimana gaya hidup kita. Itu semua dipengaruhi oleh agama. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, atau pemujaan Tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, layanan pernikahan, seni tari, layanan masyarakat, atau aspek lain dari budaya manusia. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Untuk itu, terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya. Perbedaan dan persamaan inilah yang nantinya bisa memberi ruang saling memahami di antaranya. Sedemikian luasnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan religi, membuat definisi tentang agama sedapat mungkin menjadi sederhana dan menyeluruh, sehingga bagaimana agama ini mengatur kehidupan rohani manusia. Dan di antara agama itu terdapat perbedaan antara satu dan dengan yang lainnya terkait pengaturan mengenai kehidupan rohani kemanusiaan. Agama sendiri
memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai transendensi, yaitu memberikan arah dan tujuan akhir yang luhur bagi manusia untuk keselamatan abadi di akhirat. Sehingga di mayoritas agama itu menjelaskan bahwa akan ada kehidupan kedua setelah kematian, di mana kehidupan di dunia itu adalah bagaimana bekal kita, bagaimana persiapan kita untuk menuju kehidupan di akhirat. Apakah kita berhak mendapatkan kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk di akhirat nanti. Kemudian yang kedua yaitu fungsi edukasi, yaitu mendidik manusia untuk berwawasan dan berperilaku religius, di mana tadi dijelaskan bahwa agama akan mempengaruhi bagaimana tatanan sosial dan budaya dari masyarakat itu sendiri, sehingga bagaimana etika, bagaimana wawasan dan bagaimana perilaku masyarakat dipengaruhi oleh agama. Kemudian yang ketiga adalah agama sebagai sebuah sublimasi yang berfungsi untuk mengendalikan potensi dan sifat buruk manusia agar tidak berubah menjadi perilaku buruk. Seperti dijelaskan tadi bahwa agama akan mengatur kehidupan kita. Di agama mayoritas akan mengajarkan hal-hal yang mengarah pada kebaikan, sehingga akan mencegah kita untuk melakukan suatu hal keburukan. Kemudian yang keempat, agama sebagai sebuah identifikasi yang memberikan ciri tertentu bagi para pemeluk suatu agama sebagai identitas kelompok dalam kehidupan. Hal ini jelas bahwa keberagaman agama atau keyakinan memiliki garis batas masing-masing yang harus diakui dan dihormati, di mana tadi dijelaskan bahwa agama satu dan agama lain memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Hal itu akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat yang menganut agama satu dengan agama yang lain. Dan yang kelima, agama adalah sebuah integrasi untuk mempersatukan individu-individu atas dasar persamaan agama dan tujuan hidup, sehingga agama ini akan membawa kita dalam penyempurnaan individu, penyempurnaan diri kita atas dasar persamaan agama dan tujuan hidup, sehingga kita memiliki tujuan kenapa sih kita hidup, kenapa, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita tidak hanya jalan ke barat, ke timur, ke utara, tapi kita memiliki tujuan yang pasti, mau dibawa kemana kehidupan kita ini. Kemudian kita lanjut ke resum yang selanjutnya, yaitu resum 8 mengenai resum dari jurnal karakteristik ajaran Islam yang ditulis oleh M. Hasanil Asy'ari. Karakteristik ajaran Islam itu dapat diartikan sebagai ciri yang khas atau ciri khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah, yang di dalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, kesehatan, dan disiplin ilmu. Sehingga ajaran Islam ini mencakup keseluruhan ranah, keseluruhan sisi dari hidup manusia. Yang pertama yaitu mengenai bidang sosial. Di bidang sosial ini ajaran Islam ditujukan untuk mensejahterakan manusia. Namun khusus dalam bidang sosial, Islam menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, saling menasihati, tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Sehingga penting, karena manusia sebagai makhluk sosial, penting bagi kita untuk menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Dan agama mengatur hal tersebut, di mana masing-masing agama memiliki ciri khas tersendiri dalam mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama kita dalam lingkup agama dan dengan agama yang lain. Kemudian yang kedua yaitu bidang ekonomi. Pandangan Islam mengenai kehidupan di bidang ekonomi dicerminkan dalam ajaran fikih yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan sesuatu usaha, ataupun ajaran Islam mengenai berzakat juga dalam konteks berekonomi. Pandangan Islam mengenai kehidupan demikian secara tidak langsung menolak kehidupan yang bercorak sekularistik, yaitu kehidupan yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama, di mana agama harus terlibat dalam mengatur kehidupan dunia. Contohnya dalam Islam dijelaskan mengenai bagaimana adab dalam berdagang,
dijelaskan mulai dari A sampai Z. Secara lengkap dijelaskan bagaimana adab kita dalam berdagang. Kemudian yang ketiga itu bidang kesehatan. Islam menekankan segi kebersihan lahir batin. Kebersihan lahir batin dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar badan, pakaian, makanan, dan minuman. Dimana kita sering mendengar bahwa mengenai an-nazafatu minal iman, dimana kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan ini akan membawa kita pada kesehatan, sehingga Islam ataupun agama telah mengatur bagaimana kita harus menjaga kebersihan, bagaimana kita harus menjaga kesehatan lahir batin kita, supaya kita dapat menjalankan perintah-perintah agama. Kemudian yang keempat yaitu bidang politik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 156 terdapat kata-kata yaitu menaati ulil amri, yang terjemahannya termasuk penguasa dalam bidang politik, pemerintah, dan negara. Ulil amri yang dimaksud adalah, untuk di Indonesia kita mengenal dengan nama presiden, gubernur, bupati, dan camat, dan ataupun kepala desa, dimana dia sebagai pemimpin kita itu sudah diatur dalam Al-Quran, yang mana diterjemahkan saat ini adalah pemimpin-pemimpin yang saat ini menempati posisi-posisi tersebut. Kemudian yang kelima mengenai bidang pendidikan. Manusia mendapat penghormatan menjadi khalifah di muka bumi untuk mengolah alam beserta isinya. Hanya dengan ilmu dan iman saja tugas kekhalifahan dapat ditunaikan menjadi keberkahan dan manfaat bagi alam dan seluruh makhluknya. Di mana kodrat manusia sebagai khalifah di bumi, kita harus menjaga dan melestarikan apapun yang ada di muka bumi ini, sehingga bagaimana kita menjaga bumi, bagaimana kita melestarikan bumi sudah diatur dalam bidang pendidikan. Karakteristik tersebut akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sempurna, dan kehidupan yang akan membawa kita menuju keabadian di alam akhirat nanti. Mungkin itu resum dari penjelasan mengenai resum 2, resum 6, dan resum 8 dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Abdurrahman Mustafa, Ahmad Taufik Aminuddin, dan Tika Wahyu Kurniawan. Apabila ada kurang lebihnya, kami selaku kelompok 9 mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.